Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Wajar dengan NIM 2020 103 703 11277 dan teman saya Rahmat Prakoso dengan NIM 2020 103 703 11276. Nah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan UAP Piranti, maksud saya UAS Piranti yang kita ambil dari UAP Piranti kemarin. Cuma di sini kita menghubungkan dengan Mosquito atau pembuatan server baru. Di sini saya akan menjelaskan laporan atau susunan alat yang digunakan oleh kelompok kita. Baik yang pertama untuk judul atau tema dari pembuatan proyek kali ini, temanya itu tentang peternakan. Di sini kami membuat monitoring dan kontrol suhu menggunakan DS18B20 dan kipas sebagai penormal suhu dengan Mosquito sebagai servernya. Untuk pendahuluan, berternak adalah kegiatan pembiakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil kegiatan tersebut. Banyak yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas suatu hewan ternak. Salah satunya lingkungan atau suhu lingkungan. Suhu pada kandang yang tidak sesuai dapat mempengaruhi produktivitas dan menyebabkan kematian pada hewan. Sehingga monitoring suhu dapat dilakukan. Nah, dengan proyek ini kami harap bisa membantu peternak untuk melakukan monitoring suhu dan pengontrol suhu di dalam kandang agar meminimalisir kematian dan meningkatkan produktivitas hewan ternak mereka. Untuk tujuan pembuatan proyek ini, penelitian ini bertujuan merancang sistem dengan teknologi Internet of Things atau IoT untuk memonitoring suhu pada kandang. Metode yang digunakan adalah merancang sebuah sistem kontrol monitoring suhu pada kandang dan yang terintegrasi ke internet menggunakan ESP32, Wi-Fi, serta sensor suhu DS18B20 untuk pengambilan data. Dan jika di dalam kandang terdeteksi suhu melebihi suhu normal atau yang sudah ditetapkan, maka si kipas akan menyala otomatis untuk menormalkan suhu tersebut atau suhu dalam kandang. Dan untuk komponen yang digunakan untuk merancang alat ini, kita pastinya memakai ESP, mikrokontrol ESP, yang digunakan sebagai otak sistem untuk mengendalikan pintu kandang, maksud kita di sini suhu kandang. Suhu kandang dan berkomunikasi dengan perangkat lain melalui jaringan. Dan juga ada kabel jumper untuk menghubungkan setiap komponen. Lalu selanjutnya ada DS18B20 itu selaku untuk menangkap suhu atau sensor sebagai sensor suhu pada ruangan. Dan relay yang difungsikan sebagai saklar elektrik yang bisa bekerja secara otomatis. Lalu selanjutnya ada resistor 10K ohm, yaitu berfungsi sebagai mengatasi atau mengatur aliran listrik pada sebuah rangkaian. Dan ada adapter untuk tegangan arus listrik bolak-balik AC atau kita hubungan ke dalam relay, diubah di arus listrik AC ini akan diubah menjadi tegangan arus listrik yang DC. Selanjutnya ada kipas. Dalam kasus ini kipas berfungsi sebagai menormalkan suhu pada kandang atau menurunkan suhu pada kandang. Rangkaiannya seperti berikut. Yang pertama ada adapter, lalu ada kipas, ada relay, terus ada DS18B20, lalu di sini ada resistor untuk pengontrol atau penyimbang arus untuk suhu ke dalam ESP. Lalu selanjutnya di sini ada ESP untuk mikrokontrolnya. Baik, untuk kode program akan dijelaskan oleh teman saya, kode program dan server Linux-nya.
tempat dan waktu dipersilakan. Baik, untuk kode programnya, ini kita menginisialisasikan dari library-nya untuk seperti biasa, agar bisa ISP-nya terhubung dengan WiFi atau hotspot. Itu kita perlu mengupload dari library-nya, yaitu WiFi header dan juga WiFi client. Untuk library dari sensornya adalah Dallas Temperature dan One Wire Header. Sedangkan untuk library dari MQTT atau servernya, Mosquito, itu adalah PubSub Client. Di sini kita seperti biasa mendefinisikan dari SSID dan juga passwordnya. SSID ini merupakan nama dari WiFi atau hotspot. Kemudian password ini merupakan password dari WiFi. Selanjutnya di sini adalah kita mendefinisikan dari IP MQTT servernya yang kami dapat dari ngeping public server HiveMQ. Kenapa kami nggak menggunakan IP lokal yang tersedia dari instalasi Mosquito di Linux? Karena kami masih belum tahu caranya. Jadi kami menggunakan kameraku kenapa? Nggak ada. Apakah sudah ada? Belum. Kameramu belum ada. Kamera share screen atau cam? Kamera cam. Coba nyalain lagi. Nah, sudah. Silakan lanjut. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya kita harus mendefinisikan dari portnya 1883. 1883 ini diperoleh dari unencrypted server. Jadi tidak memerlukan username dan juga password untuk masuknya. Selanjutnya kita definisikan dari PubSub client, yaitu ASP client dari WiFi client. Selanjutnya di sini adalah pendefinisian dari variabel-variabel yang kita akan gunakan, yaitu last message dan juga buffer size. Merupakan size dari list char message. Selanjutnya di sini ada one wire bus sama dengan 4. Ini merupakan pin dari sensornya, yaitu D4 yang terhubung pada ESP dengan pin D4. Oh ya, ini untuk relaynya terhubung dengan pin D5. Selanjutnya di sini kita menggunakan one wire. Di one wire ini merupakan menggunakan library Dallas Temperature. Selanjutnya di function send data, di sini menerima value dari temperatur, yaitu berupa Celsius yang disimpan ke data yang bertipe data integer. Di sini ada if condition di mana jika temperatur lebih dari 35 derajat Celcius, maka relaynya tidak akan memutus aliran listrik. Jadi kipas akan nyala dan akan ngeprint nilai dari temperatur berupa Celcius. Sebaliknya jika value dari suhu derajat Celcius tadi itu kurang dari atau sama dengan 35, maka relaynya akan memutus aliran dari listriknya dan kipasnya akan mati. Selanjutnya di sini ada function reconnect, di mana di sini function dengan while loop. Jika kliennya tidak terkoneksi, maka di sini ada if condition akan dikoneksikan ke ESP32 client, dan jika terkoneksi maka akan nge-subscribe topiknya ini, topik timeout. Sebaliknya dia akan ngeprint state errornya. Di bagian setup kita nge-set pin modenya yaitu pin relay, yaitu pin relaynya adalah D5 sebagai output. Kemudian di sini WiFi begin SSID pass untuk ngecek apakah si ESP sudah berhasil terkoneksi dengan WiFi atau tidak.
Di sini ada timer set interval untuk ke function send data. Selanjutnya kita akan set server agar ISP yang akan mengirimkan data berupa value suhu bisa mengirimkan data ke server yaitu Mosquito dengan parameter MQTT server yaitu IP-nya dan MQTT port yaitu port dari Mosquito-nya. Di bagian loop di sini akan mereconnect terus ketika si kliennya masih belum terkoneksi. Jika sudah terkoneksi maka si sensornya akan menerima value dari temperatur yang kemudian value dari temperatur tersebut disimpan ke variabel message yang bertipe data karakter tadi, yang kemudian variabel message tadi itu disimpan atau dipublish ke topik temp in. Mungkin itu saja untuk programnya. Selanjutnya saya akan beralih ke pengecekan dari hasil dari value yang telah dipublish, bagaimana subscription-nya menerima informasi yang dipublish oleh ISP tadi. Jadi kita harus men-set dari subscription-nya sesuai dengan publisher-nya, topik-topiknya, topik temp in, sama topik temp in. Di sini akan mengirimkan value suhu, yaitu untuk yang terbaru ini, untuk suhu ruangan kali ini itu adalah 26 derajat Celcius, dan dikirimkan ke server sesuai ya untuk value-nya. Jadi untuk publish-nya sudah berhasil, publish ke servernya. Selanjutnya di bagian Linux, kami sudah menginstal untuk Mosquito, InfluxDB, dan juga Grafana-nya. Menggunakan bantuan IoT Stack. Jadi di sini menyediakan pilihan, banyak sekali pilihan, seperti Grafana, Influx, dan Mosquito. Nah, untuk penghubung antara server dengan database, kami menggunakan Node-RED. Untuk mengaktifkan dari tools-tools yang telah kita install tadi, kita tinggal di sini ada bagian Docker Commands, kemudian langsung saja di Start Stack. Berhubung di sini sudah di start, maka tidak perlu men-start lagi. Langsung saja kita setelah server, kita ke bagian penghubungnya yaitu Node-RED sebagai bridge. Di sini, ini merupakan ada 3 atribut. Atribut pertama adalah MQTT input, yang kedua adalah JSON atau change, function change. Yang ketiga adalah InfluxDB, bagian output. Selanjutnya kita sesuaikan dengan topik publish tadi. Setelah sudah, di bagian servernya, kita sesuaikan dengan public server tadi dan portnya kita biarkan 1883. Lalu kita save atau update. Selanjutnya, agar bisa value dari suhu itu dibaca oleh database, maka perlu dikonversikan melalui JSON file. Di sini di Node-RED itu menyediakan fitur untuk nge-parse dari value suhu tadi menjadi JSON. Yaitu tinggal mengklik bagian sini, expression, yang kemudian value suhu tersebut disimpan ke variabel temperatur. Setelah sudah, di bagian InfluxDB-nya, di bagian server, kita masuk terlebih dahulu. Kita setting host dari IP lokal database-nya, yaitu untuk kasus ini 10.0215 dengan port 8086. Kemudian database-nya itu yang sudah kami buat, yaitu sensor suhu. Setelah sudah kita update, dan kemudian untuk measurement-nya di set sama. Measurement ini gunanya adalah sebagai nama table ya.
Jadi untuk nama database-nya itu adalah sensor suhu dan nama tabelnya adalah sensor suhu. Langsung, oh ya, setelah sudah kita deploy dan di sini untuk node rate-nya atau bridge-nya sudah berjalan dengan baik dengan status connected. Nah, di bagian Grafana, untuk mengkonfigurasikan Grafana dengan InfluxDB, oh ya, ini sudah di bagian HTTP-nya. Kita masukkan lokal host dari InfluxDB-nya dengan port 8086. Jangan lupa masukkan HTTP. Yang kemudian database-nya tadi, database yang sudah kita buat yaitu database sensor suhu. Selanjutnya di bagian HTTP metodenya kita pakai post dan minimal time intervalnya itu adalah 2. Lalu kita save. Di sini data source is working, tetapi no measurement found. Jadi di sini kami mengalami kendala, yaitu database-nya berhasil terbaca, tetapi untuk tabelnya itu masih tidak terbaca oleh si Grafana-nya. Jika terbaca, maka ini satu measurement found. Setelah berhasil atau sudah benar semua, kalau mau visualisasi tinggal di bagian ini, strip 3, kemudian di bagian dashboard, kita new dashboard, new add visualization. Nah, kalau measurement-nya tadi ada, di sini ada pilihan measurement yang kita buat atau nama table yang sudah kita buat di database tadi. Tinggal dipilih, dan di sini kita pilih untuk value temperatur. Setelah sudah, nanti akan muncul di sini visualisasi grafik berupa time series data yang kemudian kita bisa apply dan juga save. Mungkin sekian untuk Grafana-nya untuk di Linux-nya. Selanjutnya akan penjelasan dari cara kerja alatnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja alatnya. Tunggu sebentar. Baik, di sini sudah ada alatnya di bagian sebelah kiri. Susunan rangkaiannya seperti ini, ada adapter, kipas, ESP, relay, terus di sini ada sebuah sensor yaitu DS18B20-nya. Sebelumnya kondisi relay mati atau harus sudah masuk ke dalam kipas. Itu masih belum nyala si kuning. Lalu coba kita panaskan. Nah, pada kondisi suhu sekian atau di atas 35, si relay menyala atau kuning seperti ini. Nah, dan untuk kipasnya juga sudah menyala. Jika suhu di atas 35 derajat Celcius. Nah, mungkin untuk cara kerja alatnya seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari penjelasan UAS Piranti kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.